menunjukkan eh, eh, ini ya, menginput rekam medis di ruang operasi ya, di ruang operasi. Jadi ini untuk praktisioner yang berada di ruang operasi maupun untuk anestesia, kita akan mulai dengan surgical safety ya, surgical safety checklist ya. Jadi ini ruang operasi, kita langsung klik, kalian masuk dengan akun kalian masing-masing, misalkan dokter atau perawat atau penata anestesi, silakan kalian masuk langsung menuju ruang operasi ya, karena formulir ini hanya berada di ruang operasi. Kita langsung masuk, klik ruang operasi, lalu silakan memilih pasien mana yang mau di-input rekam medisnya, klik ya, klik, langsung menuju di input rekam medis. Menuju input rekam medis, kita mencoba untuk mengisi surgical safety checklist ya. Surgical safety checklist ini kita telah membuatnya dengan standar WHO ya. Ada SIGIN, kemudian ada catatan dari SIGIN juga kalau ada, kemudian ada praktisionernya di sini, kemudian time out sebelum insisi. Kami juga menyediakan catatan juga, ini opsional ya. Kemudian practitioner time out, kemudian SIGIN out ya, sebelum pasien keluar dari kamar operasi. Semuanya sudah tersedia di sini, kami juga menyiapkan catatannya di sini juga ya. Oke, kita mulai dari cara menginput SIGIN ini, langsung kita klik tanggal aja ya. Misalkan penginputan ini mulai dari tanggal berapa, pilih tanggal di sini, ini jamnya ya. Kita misalkan kita mulai dari tanggal ya sekarang aja ya, tanggal sekarang ya, tanggal 15 jam 20 ya. Oke, klik aja gini ya, di tanggal 15 bulan 4 tahun 2008 jam 20.05. Kita langsung checklist aja kayak gini ya, checklist, checklist, kemudian misalkan ya, kemudian checklist lagi, kemudian ya, misalkan checklist lagi, status asa kita pilih ya, misalkan asa 2. Kemudian ada misalkan eh, eh, ikan ya, ini contoh aja ya, ikan asin, ikan asin ya. Kemudian catatan, kita boleh bisa menambahkan catatan di sini, eh, pasien stabil misalkan. Lalu kita cari nama praktisioner. Praktisioner di sini ada 2 untuk melakukan cek di sini, yaitu dokter anestesi dan penata anestesi. Misalkan dokter anestesi itu kita cari di sini ya, dokter siapa, anestesi. Misalkan ini aja ya, kita tulis itu aja. Kemudian kita cari penata anestesi, misalkan ini ya. Nah, mereka kalau namanya ada di sini berarti mereka juga bisa melakukan edit. Mereka bisa mengedit, memperbarui data ini ya. Kalau nama mereka ada di sini, selain siapa yang membuat konten ini, selain siapa yang mengisi ini, juga nama yang ada di sini juga dia termasuk sebagai orang yang bisa mengedit ya, bisa mengedit ini. Itu otomatis ya, langsung kita isi, kita tambahkan. Nah, secara otomatis sudah ditambahkan ya. Yang tadi yang baru kita isi kan hanya SIGIN ya, SIGIN ya, belum time out, belum SIGIN out. Nah, kita jangan tambah baru ya, kita jangan tambah baru di sini, tetapi kita edit, klik edit untuk kita tambahkan time out dan SIGIN out tadi ya, time out dan SIGIN out tadi ya. Kita tinggal edit, ini kan yang tadi yang sudah kita isi. Nah, ini sudah kita isi juga ya. Nah, kita misalkan tambah time out ya, kita klik lagi time out, misalkan jamnya jam berapa, kita isi, kemudian verifikasi semua ya. Misalkan jamnya kita taruh di jam sebelum jam ini aja, lewat 10 lah. Nah, ini ya, ini juga ya, misalkan risiko airway, risiko airway. Nah, ini kita tanya tim keperawatan lagi, dari tim keperawatan. Ini kan tim anestesi, ini verifikasi bersama tim ya. Kemudian ini tim anestesi, kemudian ini tim keperawatan. Nah, kemudian ini operator ya, dokter operasi ya. Kemudian kemungkinan adesi, ini kita tulis saja ya. Kemungkinan adesi. Estimasi lama operasi misalkan 2 jam. Contoh. Antisipasi kehilangan darah, misalkan estimasi
estimasi 500 mililiter mungkin apa gitu ya, tinggal kalian tulis saja. Kemudian di sini misalkan Abdullah, yang jika antibiotik diberikan tuliskan pemberi dan waktu, misalkan waktunya tuh antibiotiknya tuh tadi jam 20.09 ya. Nah kemudian misalkan pasien siap dioperasi, ini mau ditulis atau tidak juga itu tidak jadi masalah karena ini hanya opsional ya. Kemudian pilih practitioner, operatornya siapa, misalkan dokter Gustina, kemudian dokter anestesinya siapa. Jadi kita pilih nama dokter anestesi di sini siapa? Abdul Ghafur ya, dokter Abdul Ghafur. Nah ini ya, iya. Kemudian perawat sirkulernya siapa? Misalkan perawat sirkulernya Maimunah, ya kan? Nah langsung kita update ya, kita perbarui. Nah, jadi kalau kita mau menginput lagi sign out, kita klik edit lagi di sini ya. Nama-nama practitioner yang tadi semuanya nama ada dalam itu mereka bisa mengedit ya, bisa menambahkan. Yang maksudnya kan saya nama-nama practitioner itu maksud saya itu ini 1, 2, 3, kemudian ini juga ya. Ini ya itu bisa mereka bisa mengedit halaman ini. Yang namanya tidak ada sini tidak bisa mengedit. Kemudian kita isi lagi sign out ya, sign out kita isi. Misalkan sign outnya jam 21, 22 ya. Kita isi. Kemudian ya kita isi langsung semua ya. Spesimen operasi misalkan ada, masalah peralatan ada misalkan ya. Kalau ada kita isi di sini ya, misalkan suction tidak optimal ya. Kemudian dari operator ini instruksi atau pesan khusus untuk pemulihan pasien. Dari operator kita tanyakan kepada dokter operator, dokter operasi, dokter yang melakukan operasi, dokter bedah, apa pesan-pesan khusus, bisa kita centang saja langsung di sini ya. Kemudian dari dokter anestesi pesan-pesannya apa, ya kita langsung centang aja di sini. Kemudian dari tim keperawatan mungkin ada pesan-pesannya, kita langsung centang. Nah hitungan instrumen dan jarum kasa, beberapa rumah sakit langsung memasukkan instrumen di sini dan kami pikir bahwa itu sangat efektif supaya sekaligus ya tidak pulang balik ke formulir yang lain lagi, sehingga kami memasukkannya di sini. Nah, ini langsung kita masuk misalkan instrumen 5, ini langsung dihitung otomatis ya. Kemudian tambah 6, langsung 11 ya. Kemudian jarum 7, tambah 7 lagi misalkan ya. Kasa 10, ternyata tambah lagi 5. Jadi semua di sini sudah akumulasi secara otomatis ya. Nah, kemudian practitioner kita isi practitioner ya, nama cari practitionernya siapa. Operator yang tadi operator Agus, anestesi Abdul, Maimunah. Agus iya, Abdul, dokter Abdul Ghafur SPD, Abdul Ghafur SPD. Kemudian Maimunah, nih Maimunah ya. Oke, nah langsung kita tambahkan ya. Kalau misalkan kita mau menghapus practitioner dan menggantikannya dengan yang lain, ini tinggal kita cari, kita replace saja ya, atau kita mau hapus dulu ya, hapus ini ya. Jadi semua tanda tangan ini sudah tercipta otomatis. Dan apabila dokter dan practitioner lain yang tadi tidak mau menandatangani ini, nanti bisa membuka dan tanda tangan mereka akan ada ya. Contoh, misalkan saya ganti ini menjadi dokter Iksan ya, dokter anestesi ini menjadi dokter Iksan, yaitu saya sendiri ya. Nanti tanda tangan saya ada di sini. Iksan ya, Iksan. Nah, dokter Iksan. Oh bukan Iksan. Ini saya nama siapa di sini ya? Ini kesal. Nama Isra. Nah ini ya, nama contoh ya. Saya taruh nama saya di situ, baru. Nah dan pada saat saya klik edit,
Ini nanti ada tanda tangan di sini ya. Begitu juga pun dokter lain. Jadi Anda boleh tidak mau menandatangan juga boleh. Kalau Anda mau tanda tangan juga boleh ya. Jadi setiap nama yang ada di sini akan muncul TTD QR code secara otomatis di sini ya, untuk memverifikasi diri Anda. Misalkan jangan sampai praktisioner memasukkan nama Anda tanpa konfirmasi, ya Anda boleh klik tidak menandatangani, atau Anda juga boleh menghapus nama Anda di sini ya, karena Anda secara langsung juga langsung bisa membuka formulir ini. Sekarang kita melihat tampilannya ya. Data rekam medis, data klinis, anestesi operasi ya, itu kita lihat di operasi, dan kita lihat di surgical safety checklist ya, semuanya sudah ada ya. Riwayat alergi langsung dikasih highlight merah supaya langsung mendapat perhatian dalam pandangan pertama ya. Nah, semuanya saya pikir ini sudah terhitung secara otomatis. Pesan-pesan dari operator anestesi dan perawat juga sudah ada. Status spesimen tadi tidak ya, kita tidak. Masalah peralatan, ini bisa kita melihat yang tadi masalah peralatan. Riwayat alergi ada. Masalah peralatan tadi oh ini ya, ini tadi kita tidak isi ya. Misalkan ada, iya, dari suction ya. Suction tidak stabil. Kita perbarui ya. Iya, kita melihat lagi critical safety. Iya ya, sekarang sudah ada. Misalkan ada spesimen, kemudian status masalah peralatan, status ya suction tidak stabil ya. Oke, saya pikir itu sudah. Ini kalau mau cetak tinggal klik cetak, nanti muncul ya. Iya, saya pikir tutorial untuk mengisi surgical safety checklist sampai di sini ya. Ini sudah sangat lengkap ya. Kami sudah sesuaikan dengan formulir dan standar rekam medis yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum.